Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Syafiq Sarniko dengan NIM 41122177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS pengantar kecerdasan buatan. Soal yang pertama, penggunaan neural network untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Neural network dalam deep learning dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Neural network memang dirancang untuk membaca pola-pola kompleks yang ada dalam data transaksi, dapat menangani data dengan skala yang sangat besar. Dan model ini juga dapat beradaptasi dan terus belajar dengan berbagai pola kecurangan yang terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bagaimana cara deep learning mendeteksi kecurangan? Yang pertama, data histori transaksi nasabah seperti lokasi dan waktu dikumpulkan dan dibersihkan, kemudian diubah menjadi format data yang dapat diproses oleh neural network. Yang kedua, ada recurrent neural network menangkap pola temporal yang ada di dalam data, seperti urutan transaksi nasabah dari waktu ke waktu. Kemudian pola perilaku yang mencurigakan dapat dikenali secara kronologis. Yang ketiga, model dilatih untuk mengidentifikasi pola terkait dengan transaksi antara yang sah dan yang tidak sah. Proses pelatihan ini dilakukan agar parameter dapat melakukan penyesuaian model secara interaktif untuk meminimalkan kesalahan dalam memprediksi sah atau tidak sahnya. Model yang sudah dilatih ini kemudian dievaluasi menggunakan pengujian data untuk mengukur akurasi, presisi, dan metrik kinerja lainnya. Yang kelima, model yang sudah diuji kemudian diimplementasikan di sistem produksi untuk melakukan deteksi kecurangan secara real-time atau near real-time. Tantangan utama dan solusi dalam mendeteksi kecurangan yang pertama yaitu adalah ketidakseimbangan data. Biasanya terjadi karena jumlah transaksi yang sah biasanya jauh lebih banyak daripada yang tidak sah. Untuk masalah ini bisa menggunakan teknik seperti oversampling, undersampling, atau algoritma sampling yang lebih canggih. Kemudian pemilihan fitur yang relevan untuk mendeteksi kecurangan sangatlah penting. Teknik bisa digunakan untuk membantu yaitu feature engineering dan pemilihan fitur otomatis. Ketiga, model deep learning seringkali dianggap sebagai black box karena sulit untuk menjelaskan alasan di balik prediksi. Beberapa teknik seperti LIME atau SHAP bisa digunakan untuk meningkatkan interpretabilitas model. Kualitas data dapat mempengaruhi kinerja model. Data bersih, akurat, dan relevan penting untuk membangun model yang handal. Pola kecurangan yang harus terus berkembang sehingga mengharuskan model terus diperbaharui dan dilatih ulang. Lanjut ke soal yang kedua, struktur sederhana ANN untuk mendeteksi penipuan transaksi. Perseptron multilayer dengan satu lapisan tersembunyi digunakan untuk struktur ANN sederhana ini. Perseptron multilayer ini mampu memodelkan hubungan non-linear dan input dan output. Struktur ANN. Input layer ada 4 neuron, masing-masing mewakili satu fitur seperti input, mewakili salah satu fitur input seperti transaksi, lokasi, frekuensi, dan waktu. Hidden layer menyesuaikan jumlah neuron seperti 8 hingga 16 neuron. Fungsi yang cocok adalah sigmoid atau ReLU, Rectified Linear Unit. Kemudian ada output layer, satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas transaksi merupakan penipuan. Nilainya antara 0 dan 1. Analisis kemungkinan kesalahan prediksi, yaitu yang pertama ada false positive, transaksi normal salah diklasifikasikan sebagai fraud. Dampaknya dapat mengganggu pengalaman pelanggan atau pengguna yang menyebabkan perasaan tidak nyaman karena transaksi mereka terblokir. Penyebabnya pola transaksi pelanggan yang tidak biasa. Misalnya belanja internasional atau frekuensi transaksi tinggi karena alasan tertentu. Kemudian ada mitigasinya menggunakan model tambahan untuk validasi data transaksi sebelum memutuskan. Gabungkan ANN dengan analisis berbasis aturan atau rule-based system. Berikutnya ada false negative atau FN ini, transaksi fraud salah diklasifikasikan sebagai transaksi normal. Dampaknya kerugian finansial bagi perusahaan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem. Penyebabnya model gagal mengenali pola transaksi fraud yang lebih halus atau jarang terjadi. Mitigasinya gunakan dataset yang dapat mencakup berbagai skenario fraud. Tingkatkan recall model dengan mengoptimalkan hyperparameter atau menambahkan data fraud untuk pelatihan.
Lanjut, di soal ketiga ada penggunaan Naive Bayes untuk menghitung risiko Pak Siswa menderita diabetes sesuai yang ada di soal. Rumus Naive Bayes yaitu PDF yang berarti probabilitas menderita diabetes atau D diberikan fitur F. PFD yaitu probabilitas munculnya fitur F jika diabetes terjadi. P dalam kurung D probabilitas dasar pasien menderita diabetes. P dalam kurung F probabilitas fitur F muncul secara keseluruhan. Naive Bayes mengasumsikan independensi antara fitur sehingga PFD sama dengan PF1D dikali PF2D titik P dalam kurung FND. Berikut adalah probabilitas untuk diabetes dan probabilitas untuk yang tidak diabetes. Perhitungan probabilitas Pak Siswa menderita diabetes yaitu sekitar 94%. Sistem Naive Bayes menyimpulkan bahwa Pak Siswa sangat beresiko mengalami diabetes. Dengan ini, prediksi Naive Bayes sudah cukup bagus sebagai baseline, namun masih ada beberapa yang bisa ditingkatkan dengan cara mengumpulkan data yang lebih banyak, mengkombinasikan Naive Bayes dengan algoritma lain, atau gunakan metode processing yang menangani korelasi antar fitur seperti PCA. Lanjut soal yang nomor 4, algoritma yang cocok untuk mengklasifikasikan produk baru ke dalam kategori. Dalam memilih algoritma klasifikasi, tergantung pada ukuran dataset dan kebutuhan komputasi. Jika perusahaan waralaba ingin mengklasifikasikan produk baru ke dalam beberapa kategori, Random Forest atau Naive Bayes bisa menjadi pilihan yang baik, karena keduanya mampu mengatasi data deskriptif dan atribut dengan baik. Apa saja perbedaan dengan algoritma lainnya? Yang pertama, Random Forest adalah algoritma ensemble yang menggunakan banyak keputusan untuk menghasilkan prediksi dibandingkan dengan SVM dan KNN. Random Forest lebih mudah diatur, lebih tahan terhadap outlier dan interpretatif. Sedangkan untuk Naive Bayes merupakan algoritma probabilistik berdasarkan teorema Bayes yang mengasumsikan independensi antara fitur. Dibandingkan dengan logistic regression, Naive Bayes lebih cepat pada data teks yang besar. Kelebihan dan kekurangannya untuk Random Forest, kelebihannya tahan terhadap overfitting, mampu menangani data dengan fitur yang kompleks dan saling berkorelasi. Kekurangannya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan Naive Bayes. Kemudian untuk Naive Bayes, kelebihannya cepat, efisien untuk data teks seperti deskripsi produk dan memerlukan memori yang rendah. Kekurangannya asumsi independensi, fitur seringkali tidak realistis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.